Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa CSM TV dimanapun Anda berada. Saat ini kita kembali lagi dalam program Jaksa Menyapa. Dan untuk pembahasan kita kali ini, kita mengambil tema optimalisasi pelayanan hukum melalui inovasi layanan Halo JPN. Dan untuk membahas tema kali ini, kita kedatangan narasumber, yakni Nova Rila Sukmasati, Sarjana Hukum. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Mbak Emma. Beliau merupakan Kasubsi Datun Kejaksaan Negeri Sambas. Baik, Bu Emma, mungkin kita awal-awal perbincangan kita kali ini mungkin masyarakat khususnya Kabupaten Sambas mungkin hanya mengetahui bahwa kejaksaan itu hanya tugasnya sebagai penuntut pidana, kan? Iya. Nah, bisa dijelaskan sebenarnya apa sih kalau bidang perdata dan tata usaha negara di Kejaksaan Negeri Sambas? Silakan. Iya, siap. Ya. Makasih, Bang. Nah, kalau di Kejaksaan Negeri Sambas ini, terutama di umum lah ya, kejaksaan itu bukan sebagai penuntut pidana, tapi juga yang lain banyak, terutama ada bidang intelijen, ada bidang datun, dan lain-lainnya. Nah, kalau bidang datun ini lebih ke preventif sih, Bang, kayak pencegahan gitu terhadap permasalahan yang terjadi ke depannya. Jadi kalau penindakan kan represif, gitu. Represif ini kayak di penuntutan. Nah, tetapi kami juga bukan cuma sebagai penuntutan, tapi juga ada sebagai preventifnya, yaitu di bidang perdata dan tata usaha negara. Nah, di sini kami itu kalau di penindakan kan atau penuntutan umum itu kan namanya jaksa penuntut umum atau JPU. Nah, kalau kami di bidang datun atau kepanjangannya perdata dan tata usaha negara itu ada namanya JPN, yaitu jaksa pengacara negara. Nah, jaksa pengacara negara ini artiannya itu mewakili negara lah, negara, pemerintah, BUMN atau BUMD gitu. Banyak sebagai tusinya ada kewenangan datun, yaitu penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan lainnya berdasarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku gitu, Bang. Mungkin termasuk juga mediasi gitu ya? Iya, mediasi juga. Soalan hukum yang terjadi mungkin di luar peradilan. Di luar peradilan Iya, nantinya kan, gitu kan. Nah, oke, kemudian selanjutnya terkait dengan kewenangan tadi. Kalau dasar hukumnya itu untuk kewenangan dari bidang perdata dan tata usaha negara itu apa saja? Nah, kalau yang secara umumnya itu kan ada di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, ada juga di Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 atas perubahan ketiga tentang organisasi dan tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia, dan yang paling eksplisitnya ini khususnya ini ada di Peraturan Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain dan pelayanan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara. Itu dari dasar hukumnya ya? Iya. Kemudian kalau tugas utama dari perdata dan tata usaha negara ini apa saja sesuai dengan dari dasar hukumnya? Nah, kalau tusinya di kami ini bidang datun ini ada 5, Bang. Yang pertama itu ada penegakan hukum, yang kedua ada bantuan hukum, yang ketiga ada pertimbangan hukum, yang keempat pelayanan hukum, dan yang kelima ada tindakan hukum lain. Nah, kalau penegakan hukum ini yaitu JPN di jalur litigasi melalui peradilan, Bang. Misalnya contohnya itu lewat perwalian anak, pembubaran yayasan, pembubaran PT. Nah, tujuannya itu yang pertama ada mewujudkan kepastian hukum, melindungi kepentingan negara, melindungi aset negara, memulihkan keuangan negara, dan juga melindungi hak keperdataan bagi masyarakat umum. Nah, seperti itu. Nah, kalau di bantuan hukum ini yang nomor 2 ini kan bantuan hukum ada 2. Ini ada litigasi, bantuan hukum litigasi, dan juga bantuan hukum non litigasi. Nah, kalau bantuan hukum litigasi ini kita sebagai JPN ini bertindak di peradilan mewakili pemerintah, negara, BUMN atau BUMD berdasarkan SKK atau surat kuasa khusus. Jadi SKK ini dari permohonan dari prinsipal gitu yang memohon kepada kita gitu. Nah, yang bantuan hukum non litigasi ini contohnya ada di arbitrase ataupun negosiasi. Nah, untuk yang ketiga ini pertimbangan hukum. Nah, kalau pertimbangan hukum ini kan ada 3, yaitu LO atau legal opinion atau yang biasa disebut pendapat hukum.
Nah, kalau pendapat hukum ini layanan yang diberikan oleh JPN itu kepada prinsipal atau pemohon permohonan dari luar, yaitu ke instansi pemerintah, negara, BUMN atau BUMD. Nah, itu kita bisa sebagai JPN memberikan konsultasi, informasi dan pendapat hukum dari kami itu gunanya, tujuannya untuk mencegah adanya sengketa atau permasalahan yang terjadi untuk kedepannya permasalahan hukum. Nah, itu juga kita memberikan solusi sebagai JPN kan kepada pihak prinsipal atau pemohon, berikan solusi atas permasalahan atau yang terjadi. Nah, untuk yang kedua ini legal assistance atau pendampingan hukum. Nah, untuk pendampingan hukum ini juga kita memberikan pendampingan hukum terhadap prinsipal atau pemohon yang memohon kepada kita untuk memberikan pendampingan gitu. Jadi kita bisa memberikan solusi, konsultasi gitu, sehingga meminimalisir lah adanya permasalahan hukum yang terjadi ke depannya. Nah, yang ketiga ini legal audit atau audit hukum. Nah, itu selanjutnya pelayanan hukum. Nah, pelayanan hukum ini layanan yang diberikan oleh JPN atau Jaksa Pengacara Negara ini kepada masyarakat umum nih, bukan cuman kayak pemerintah negara, BUMN atau BUMD gitu. Betul. Jadi kepada masyarakat umum secara gratis dan cuma-cuma gitu. Bisa melalui, kalau kami pelayanan hukum di Kejaksaan Negeri Sambas nih ada online maupun offline, Bang. Nah, kalau offline itu ada di Poskopia. Nah, biasanya ada di Pasar Sambas. Nah, yang kedua ini bisa datang langsung ke kantor, yaitu oleh PTSP. Nah, yang ketiga ini online, yaitu layanan Halo JPN. Nah, untuk yang kelima, tusi dari Datun ini ada tindakan hukum lain. Nah, itu JPN sebagai mediator, fasilitator, dan konsiliator. Nah, kita ini sebagai mediator nih, kita memfasilitasi atau memediasi antara kedua pihak yang bersengketa gitu. Jadi kita nggak bisa memihak ke salah satu. Kita sebagai mediasi di situ mediator gitu, Bang. Nah, seperti itu. Dari Datun ya, gitu ya. Institusi dan kewenangan dari bidang Datun. Bidang Datun. Iya. Terkait dengan tugas dan fungsi Datun tadi, kan ada 5 itu kan. Iya. Jadi kita spesifik lagi untuk terkait dengan layanan hukum, terutama di poin 4. Iya. Nah, bisa dijelaskan apa sih yang dimaksud dengan pelayanan hukum? Mungkin masyarakat kita masih belum paham terkait dengan hal ini. Iya. Bisa dijelaskan, silakan. Kalau pelayanan hukum itu kan kewenangan dari bidang Datun, dari JPN ini Bang ya, kepada masyarakat umum nih yang ingin bingung mau bertanya atau konsultasi tentang permasalahan hukumnya. Misalnya kayak permasalahan perdata, misalnya pertanahan, waris, utang piutang atau perjanjian. Nah, itu bisa langsung tanya ke kami sebagai JPN. Nah, yang tadi saya sebutkan itu bisa melalui offline maupun online. Nah, itu gratis. Gratis Bang, cuma-cuma tidak ada dipungut biaya apapun gitu. Terus terkait dengan apa tujuan utama dari bidang Datun tadi terkait dengan JPN itu apa tuh sebagai JPN tadi? JPN, Jaksa Pengacara Negara. Iya. Tujuan utamanya apa? Tujuan utamanya itu kami bisa untuk melindungi nih kepentingan negara, mewujudkan kepastian hukum, melindungi hak-hak keperdataan bagi masyarakat umum tentunya seperti itu Bang. Memberikan layanan hukum secara profesional kepada masyarakat. Khususnya perdata. Khususnya perdata. Ya. Lalu terkait dengan program tadi, perbedaan antara JPN dengan Halo JPN ini bisa dijelaskan? Nah, kalau JPN itu kan kayak subjeknya gitu Bang ya, JPN, Jaksa Pengacara Negara, jaksanya. Nah, kalau Halo JPN ini kan inovasi layanannya, pelayanan dari kami secara online gitu. Nah, sekarang kan di masa era sekarang lah Bang ya, teknologi kan. Sekarang kan orang-orang pada melek teknologi nih, dari yang anak-anak sampai ke dewasa gitu. Nah, ini kan inovasi pelayanan yang bisa digunakan gitu. Lewat online, lewat HP aja, jadi bisa dimanapun dan kapanpun. Misalnya bingung kan mau tanya permasalahan hukum atau solusi gitu Bang. Aksesnya? Lewat internet Bang. Lewat internet atau ada aplikasi? Website ya? Iya, Halo JPN. Halo JPN namanya ya. Oh, di website. Nanti juga kalau bingung kan bisa lihat di Instagram kami di @kejari_sambas. Nah, di Instagram itu juga biasa mengupload ada barcode Halo JPN-nya dan juga tata cara penggunaannya nih Bang. Nah, jadi nggak susah. Nanti ada juga dari di Instagram juga aktif juga kami di sosial media Instagram. Mungkin masyarakat masih belum tahu kan di mana bisa mengakses Halo JPN. Nah, mungkin sekarang bisa jadi tahu gitu kan. Jadi tahu. Bagaimana cara mengaksesnya. Iya, lewat jadi, website. Kenapa ini dinamakan Halo JPN? Iya, Halo JPN itu dari dua kosakata kan. Halo ini kan Halo JPN, Jaksa Pengacara Negaranya. Nah, itu Halo JPN kan kayak bisa lah dari JPN memberikan layanan hukum terkait Halo JPN, permasalahan hukum yang terjadi lah gitu Bang. Jadi sebagai
penghubung gitu, menghubung antara masyarakat dengan JPN-nya gitu. Jadi mungkin ada yang malu-malu atau apa yang datang langsung bisa lewat website bertanya tentang permasalahan hukum. Jadi sebagai penghubung lah antara masyarakat dengan JPN lewat aplikasi pelayanan website ini Halo JPN gitu Bang. Makanya disebut Halo JPN. Halo gitu JPN ya. Dan gitu. itu mungkin artiannya bisa menyapa masyarakat Iya, lah. menyapa masyarakat secara luas Bang. Secara Jadi luas. jangkauannya ini secara luas dimanapun dan kapanpun. Oke. Jadi tinggal Terus manfaat Halo JPN ini bagi pelaksanaan tugas JPN sendiri apa? kalau pelaksana tugas dari kami kan masuk juga sebagai dari kewenangan bidang datun gitu Nah, kan. Nah, terus? jadi manfaatnya juga besar bagi masyarakat dan juga kami. Jadi masyarakat juga nggak bingung misalnya mau tanya ke siapapun tentang permasalahan hukum gitu Bang. Misalnya bingung nih kan takut atau salah gitu nanya orang. Nah kan kalau ini kan secara resmi bisa bertanya kita langsung dengan jaksa pengacara negaranya. Kalau bagi kami ini kan tujuannya juga yang pertama mewujudkan kepastian hukum, melindungi kepentingan negara, terus melindungi aset negara, memulihkan keuangan negara, dan juga bisa memberikan layanan yang profesional kepada masyarakat, gitu Bang. Dan yang pasti melindungi hak-hak keperdataan bagi masyarakat secara umum. Secara umum. Ya seperti itu. Terkait dengan itu, apa alasan masyarakat perlu mengetahui keberadaan Halo JPN ini? Bisa dijelaskan nggak dari pihak? Ya, kalau zaman sekarang ini kan, zaman sekarang ini kan kayak ini ya bingung lah kadang masyarakat banyakan yang awam lah gitu tentang permasalahan hukum, ya kan bingung mau tanya kemana nih gitu. Nah ini kan kayak inovasi atau pelayanan lah untuk perubahan lah mengikuti perkembangan zaman gitu Bang. Nah jadi agar masyarakat itu kita bisa menjaga masyarakat secara luas gitu terkait adanya tentang Halo JPN. Kami juga gencar-gencarnya nih kayak dimanapun terutama di Sambas gitu kan terhadap masyarakat ini kita juga mempromosikan adanya website ini dan juga di sosial media gitu agar masyarakat bisa lebih tahu tentang solusi atas permasalahan hukum yang terjadi. Jadi kan banyak nih bukan cuma pidana atau apa tapi perdata juga bisa gitu tentang perkawinan, perceraian, waris dan lain-lainnya gitu Bang. Jadi ini lebih spesifikasi ke perdata. Perdata. Ya, Halo JPN. Ini dunia keperdataan. Terus kita lebih mendalam lagi, kira-kira kalau misalkan ini kan mungkin masyarakat awam masih belum paham. Jadi sejauh mana bentuk sosialisasi Halo JPN ini yang sudah dilakukan oleh Datun Kejari Sambas selama ini? Bentuk sosialisasinya sudah sejauh mana gitu? Kalau dari kami sendiri di bidang Datun Kejari Sambas ini kan juga lewat sosial media pertama Bangnya sosial media itu udah pasti udah pasti dan yang kedua misalkan ada masyarakat atau apa yang datang juga kita melayani gitu atau kita memberitahukan mensosialisasikannya gitu dan kami juga banyak sosialisasi nih di Datun nih di luar-luar gitu kayak sosialisasi tentang pengelolaan dana desa dan sebagainya. Nah di situ kami juga diselipkan gitu Bang, diselipkan. Ini kalau ada yang kemarin juga ada kegiatan dengan contohnya dengan kepala-kepala desa gitu di kantor kecamatan. Jadi kami juga membawa brosur. Nah membawa brosur di Halo JPN itu kami bagi-bagikan kepada kepala desa agar nanti bisa diteruskan ke masyarakat desanya di masyarakat desa Sambas ini lewat brosur dan kami juga menjelaskan ya. Artinya sosialisasi itu selain melalui media sosial juga melalui sosialisasi ke masyarakat secara langsung kan? Ya, jadi tiap ada kegiatan Datun kami menyelipkan ada kegiatan pelayanan hukum ini loh di Kejari Sambas di bidang Datun ada pelayanan hukum gitu, lihat brosur dan juga penjelasan dari kami para JPN dan tim dari Datun Kejari Sambas. Oke, kita lanjut lagi untuk Halo JPN, khusus Halo JPN ya. Ini mungkin di luar konteks, artinya kan ketika masyarakat mengakses website Halo JPN, apa yang harus mereka lakukan? Apakah di situ mereka harus mengisi data atau langsung ke permasalahan yang mereka tanyakan kepada JPN sendiri? Itu seperti apa tuh? Iya nanti teknisnya? Teknisnya itu kan yang pertama nyiapkan ini dulu Bang, Android atau apa gadgetnya lah, kan yang penting ada internetnya. Itu langsung buka website. Lewat HP pun bisa berarti? Bisa, halojpn.co.kejaksaan.id gitu. Nanti ada menulis identitas, mungkin nama ada segala macam kan. Tapi nggak susah nulis nama. Nanti langsung ke pertanyaan atas apa yang ditanyakan ke JPN. Nanti tinggal dikirim gitu Bang. Dan juga bisa langsung ada scan barcode-nya gitu. Nanti di brosur fungsinya? Langsung bisa masuk ke websitenya tanpa harus menulis link gitu ya. Biasa di brosur saya lupa bawa brosurnya ada gitu. Jadi artinya masyarakat hanya perlu menyampaikan biodata dengan permasalahan yang mereka hadapi. Ya, pertanyaan kayak kolom pertanyaan gitu. Oh, itu udah disiapkan dari
Udah di websitenya. Di websitenya sendiri. Tinggal dikirim gitu dan nanti tinggal menunggu jawaban dari JPN-nya. Kami insya Allah cepat gitu atas adanya pertanyaan Halo JPN itu kami bertindak cepat gitu Bang untuk menjawabnya gitu. Oke. Terus ini sejauh ini setelah mungkin memang menangani program ini gitu kan, udah berapa banyak masyarakat yang menyampaikan keluhannya atau menyampaikan kondisi terkait dengan permasalahan hukum khususnya perdata di lewat Halo JPN ini? Kalau lihat Halo JPN itu nanti secara jumlahnya itu Jumlahnya. Udah berapa? Maksudnya selama ini apakah sudah ada masyarakat yang menyampaikan? Iya. Sudah. Dan kira-kira selama ini atau misalkan kan 3 bulan terakhir atau 6 bulan terakhir udah berapa jumlah masyarakat yang menyampaikan aspirasinya atau menyampaikan keluhannya terkait dengan persoalan hukum, berapa jumlahnya, kemudian apa tindakan dari JPN sendiri atau apa mungkin menyampaikan atau bisa mendampingi mereka atau menyelesaikan secara personal atau mediasi. Ini sejauh mana nih perkembangan dari Halo JPN ini terhadap masyarakat sendiri? Nah, kalau Halo JPN ini kan lewat online, manggil personal gitu. Kalau jadi jawabnya secara online juga kan? Secara online. Jadi online. Kemudian udah banyak ya Bang ya cuman jumlahnya saya kurang tahu juga. Ada diliput juga oleh staf dari Datun itu banyak. Dan juga kami gabungkan ini dengan yang di PTSP yaitu pos pelayanan hukum. Nah itu kan secara offline. Nah secara offline jadi masyarakat itu bisa langsung datang ke kantor. Jadi kan tinggal ketemu satpam, nanti diarahkan ke petugas PTSP, langsung diarahkan ke pos pelayanan hukum. Nah di situ juga banyak gitu. Jadi yang untuk Halo JPN itu juga ada, tapi mungkin lebih kebanyakan yang di pos pelayanan hukum yang secara langsung. Nah makanya kami gencar-gencarnya ingin sosialisasi tentang Halo JPN karena masyarakat banyak kurang tahu. Nah jadi kita nih biar masyarakat awam bisa lebih tahu, jadi tidak perlu datang langsung ke kantor. Makanya kami ada website nih memperkenalkan ada Halo JPN di Datun gitu Bang. Jadi bisa lebih banyak lah online-nya. Online-nya gitu ya. Jadi selama ini ada nggak kendala-kendala terkait dalam pengelolaan Halo JPN ini selama khususnya ini di Kejaksaan Negeri Sambas? Kendala sih belum ada sih Bang. Ya mungkin kendalanya karena lebih kurang tahunya informasi masyarakat lah tentang adanya layanan ini. Gitu ya. Makanya kami juga gencarnya ingin memberitahukan sosialisasi terhadap adanya layanan online ini gitu loh. Jadi kan bisa mudah diakses, mudah, cepat dan efisien. Itu kan efisien Bang, nggak perlu datang langsung ke kantor gitu. Satu hari ada nggak masuk gitu keluhan dari masyarakat biasa kalau dari layanan itu? Per minggu lah, kalau hari itu kan nggak tentatif. Jadi hitungannya per minggu? Tentatif tiap hari ada yang nanya, ada yang enggak gitu. Jadi misal per minggu itu bisa lebih dari 5 lah gitu. Seminggu gitu ya, kurang lebih segitulah ya. Tentatif maksudnya. Artinya memang harus digencarkan lah karena memang digencarkan lagi. Layanan ini kan memang mungkin sangat diperlukan masyarakat lah. Cuman masyarakat masih banyak belum tahu. Belum tahu itu. Sama di Sambas ini Bang ya. Khususnya di Sambas lah kan yang masih awam terkait dengan Halo JPN pelayanan ini gitu. Terutama kan kalau di Sambas ini kan terkait dengan masyarakat awam itu yang pertama, yang kedua mungkin jaringan. Iya, jaringan. Nah, jaringan kan tidak semua di wilayah Kabupaten Sambas ini ada jaringan internet gitu kan. Nah, itu Bang. Kita tahu. Nah, mungkin dengan cara seperti ini mungkin salah satu dari Kejaksaan Negeri Sambas mensosialisasikan adanya layanan JPN ini, Halo JPN ini kan. Oke, mungkin Mbak Emma, kita pertanyaan terakhir nih mungkin kan dari kegiatan program Jaksa Menyapa kali ini, apa sih harapan dan keinginan dari optimalisasi pelayanan hukum melalui Halo JPN ini? Harapan dari dari kejaksaan lah gitu. Nah, pertama harapan dari kami lah sebagai JPN gitu Bang ya, Jaksa Pengacara Negara ini bisa mewujudkanlah kepastian hukum, keperdataan bagi masyarakat, terus memberikan pelayanan hukum lah, terutama pelayanan hukum kepada masyarakat secara profesional, cepat, mudah dan akuntabel gitu Bang. Jadi juga intinya itu kami sebagai JPN ini kan memberikan pelayanan hukum yang profesional kepada masyarakat yang ingin bertanya tentang permasalahan, dan kami juga memberikan solusi atas permasalahan yang hukum yang terjadi gitu. Juga yang utamanya ini bisa meningkatkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegakan hukum terutama Kejaksaan Republik Indonesia.
Oke, terima kasih atas komentar dan penjelasannya terkait dengan layanan Halo JPN ini. Iya. Oke, pemirsa CSM TV dimanapun Anda berada, mungkin sampai saat ini kita sudah mendengar penjelasan dari Mbak Emma terkait dengan layanan Halo JPN. Dan semoga penjelasan dari Mbak Emma ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan juga bisa menjadi pegangan atau menjadi acuan untuk masyarakat untuk mendengar atau memberikan penjelasan lah atau mempertanyakan masalah hukum ke Kejaksaan Negeri Sambas khususnya terkait dengan perdata. Demikian acara Jaksa Menyapa kita kali ini dan kita akan kembali pada program-program selanjutnya. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.